Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan saya Bapak Nars Hasrul Eskap MMKes. Kali ini saya akan membahas materi anatomi fisiologi pada sistem muskuloskeletal manusia. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, perlu saya jelaskan di awal bahwa pengertian dari sistem muskuloskeletal adalah muskulu atau muskular adalah jaringan-jaringan otot tubuh atau ilmu yang mempelajari neurologi. Kemudian skeletal itu adalah tulang kerangka tubuh ya atau ilmu yang mempelajari osteologi. Jadi muskuloskeletal itu juga kadang disebut atau biasa disebut dengan lokomotor ya, lokomotor. Nah, anatomi fisiologi pada muskulu ya, pada bagian muskulu ini ada otot ya. Jadi perlu anak-anakku pahami ada 3 jenis otot dalam tubuh manusia. Yang pertama otot rangka, kemudian otot jantung, dan otot polos. Otot rangka, otot yang melekat pada tulang dan persendian manusia. Jadi pada tulang dan bagian persendian. Jadi kalau kita berbicara persendian, bagian tubuh yang bisa bergerak ya, yang bisa naik turun ya, bisa dibengkokkan, bisa dilipatkan, bisa lagi digepalkan ya. Jadi contohnya pada bagian tangan ya, jari-jari kita itu sama pada namanya bagian-bagian persendian. Nah, otot ini bisa merenggang dan berkontraksi saat tubuh bergerak ya. Misalnya seperti berjalan, menggenggam benda, atau saat mengubah posisi tubuh. Misalnya menekuk, kemudian kita luruskan lagi tangan kita atau kaki kita. Ya, itulah yang saya katakan tadi ada bagian-bagian persendian ya. Kemudian otot polos ini jenis otot yang terdapat pada organ-organ tubuh ya, seperti pada saluran cerna dan beberapa di pembuluh darah. Aktivitas otot polos ini diatur oleh saraf otonom ya. Jadi ada namanya saraf otonom yang mengontrol, yang memberikan perintah kepada otot polos untuk beraktivitas ya. Jadi mereka akan bekerja secara otomatis. Contohnya apa? Misalkan kalau kita di ruangan kemudian kepanasan, ya, otomatis kita itu merasa tidak nyaman, gerah. Dan apa yang akan kita lakukan? Kita akan mencari sesuatu benda yang bisa membuat kita nyaman, ya, atau kita bisa mencari posisi yang bisa kita buat membuat kita nyaman. Itu beberapa salah satu contoh ya aktivitas-aktivitas otot polos yang diatur oleh saraf otonom kita. Kemudian otot yang ketiga adalah otot jantung. Ini tentu posisinya atau letaknya berada di jantung manusia. Itu pekerjaannya atau fungsinya dia secara otomatis dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, dia yang memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Tetapi dalam struktur jaringannya ini mirip dengan otot rangka. Ya, dalam struktur jaringannya mirip dengan otot rangka. Bagaimana sih karakteristik dari otot-otot tersebut? Ya, dari otot rangka itu berbentuk silindris dengan garis gelap, kemudian melekat pada rangka atau tulang, kemudian bekerja secara sadar dengan perintah otak, ya, bekerja cepat tetapi mudah lelah, bentuk sel yang panjang dan memiliki banyak inti sel, kemudian mempunyai pigmen mioglobin, ya. Ini karakteristik ya. Karakteristik itu artinya sama kalau kita mengatakan itu ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya. Bagaimana dengan otot polos? Bagaimana sih karakteristiknya? Dia bentuknya dari otot polos ini seperti perahu ya. Jadi masuknya seperti perahu itu runcing bagian ujungnya, setiap ujungnya ya. Kemudian terletak di organ dalam, memiliki inti sel yang terdapat di tengah,
pergerakan dari otot polos ini lambat dan mudah lelah ya. Kebalikannya tadi tidak cepat, ini lambat dan sama-sama mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom, kemudian otot polos biasanya terdapat pada bagian organ pencernaan seperti lambung dan usus, saluran peredaran darah, kemudian otot di saluran kemih. Tidak diperintahkan oleh otak besar atau tidak dipengaruhi oleh otak kecil ya, maksudnya ya kan ini tadi otot polos berada di saluran kemih. Jadi kalau kandung kemih manusia sudah penuh, tentu akan ada reaksi berkemih. Berkemih artinya ingin kencing ya. Ini bukan perintah otak, ini langsung perintah bagian saluran kemih. Langsung perintahnya itu, sehingga kita harus bersegera ke toilet ya. Jadi itu bukan perintahnya otak bilang ini kau banyak kau minum begini banyaknya, kemudian nanti kau kencing di sini kencing. Itu tidak bisa. Itu kalau berkemih orang itu langsung mau dikeluarkan. Itu namanya, itu perintah dari otot polos ya, karakter dari otot polos itu. Kemudian bagaimana sih karakteristik dari otot jantung? Itu yang pertama, ini otot jantung berbentuk silindris ya, memiliki berbagai cabang-cabang. Cabang-cabangannya ini disebut sinsitium ya, bukan cabang silindris, tetapi cabang sinsitium. Kemudian yang kedua, otot jantung ini terdapat pada jantung manusia. Memiliki lebih dari satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran atau tidak diperintah oleh otak besar. Kemudian bekerja terus-menerus, tidak dapat lelah dan tidak membutuhkan istirahat ya. Jadi coba bayangkan, ini otot jantung bekerja terus-menerus 24 jam non-stop. Ya, coba kalau kita bekerja terus-menerus tanpa tidur, tanpa makan, tanpa minum, istirahat, bekerja terus-menerus. Ya, apa yang kita rasakan? Tentu lelah, capek. Tetapi kalau jantung itu tidak, otot jantung tidak. Dia berhenti kalau kita sudah meninggal. Ya, dia berhenti berfungsi, jantung berhenti, otot jantung kalau kita sudah meninggal. Kontraksi otot ya, ini dipicu oleh sinyal otak. Ya, energi dari makanan yang dikonsumsi ini merupakan penyebab timbulnya kontraksi otot.